Haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat GPDL Sadai Magelang dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara renungan pagi hari ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah sampai pada pembacaan Yohanes pasal 4. Kita akan belajar beberapa bagian di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, sekalipun ada banyak ayat, tapi kita akan melihat beberapa ayat saja dalam pembacaan kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya akan baca Yohanes pasal 4 ayat yang keempat dan ayat yang ke-28 sampai 30. Sekali lagi, Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi Yesus melintasi daerah Samaria. Dia harus melintasi daerah Samaria. Ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Puji Tuhan. Secara umum dalam Yohanes pasal 4 ini menceritakan tentang pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Yesus adalah keturunan Yahudi, perempuan ini adalah seorang Samaria, yang dua tempat yang berbeda, yang sebenarnya Samaria dan orang-orang Yahudi itu punya hal yang membuat mereka tidak bisa bertegur sapa. Tetapi waktu itu menceritakan tentang Yesus berinisiatif untuk datang kepada perempuan itu dan menjelaskan tentang air kehidupan. Secara umum perempuan itu menceritakan bahwa dia datang ke air itu, ke sumur itu untuk menimba air. Tetapi Yesus memakai kesempatan itu untuk menjelaskan air kehidupan. Sehingga Yesus berkata, engkau minum air dari sumur ini, engkau masih akan haus lagi. Tetapi air yang akan engkau minum, yang akan kuberikan, akan membuat engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ada kalimat yang luar biasa di sana. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Ini luar biasa. Perempuan yang kita tahu latar belakangnya seperti apa. Tuhan Yesus sendiri mengorek keberadaannya. Dia memiliki predikat yang tidak baik. Dia seorang perempuan yang, kenapa dia datang siang hari? Ada penafsiran yang mengatakan supaya tidak bertemu dengan banyak orang. Orang biasanya mencari air itu pagi atau sore hari, tapi dia datang siang hari karena dengan tujuan supaya tidak dilihat dan tidak bertemu dengan orang banyak. Dan itu menjadi kesempatan bagi Yesus untuk membawa perempuan ini menjadi seorang penginjil. Mari kita belajar untuk menginjil. Menginjil artinya kita mau memberitakan Injil, dan kita harus memberitakan Injil. Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi melalui kehidupan kita, dia ada di dalam kita. Ada beberapa ayat di sana dijelaskan. Kolose pasal 2 ayat 20 berkata begini, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi ada Kristus di dalam hidup kita. Dan itu menjadi modal bagi kita untuk dapat menceritakan, menginjil, memberitakan firman. Jadi Kristus yang ada di dalam hidup kita itu modal utama. Yang selanjutnya Kolose pasal 1 ayat yang ke-27 berkata, "Kepada mereka Allah telah memberitahukan betapa kaya dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu." Ternyata bukan hanya ada dalam aku, ada saya, tetapi ada di dalam kamu, ada di dalam kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita akan melihat beberapa hal. Pelajaran yang sederhana, Yesus today, Yesus masa kini. Artinya kita yang ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita, mau menjadi pemberita Injil, mau menyampaikan firman Tuhan. Ada beberapa poin yang akan kita lihat dari pembacaan kita pagi hari ini. Yesus today. Yohanes pasal yang keempat ini, ayat yang ke-28 dulu, saya akan baca lagi. Maka perempuan itu meninggalkan tempat yang di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ayat ini akan menjadi sorotan khusus bagi kita untuk kita belajar
tentang bagaimana caranya kita menginjil, memberitakan Injil dengan sederhana. Yang pertama, mari lihat. Apa artinya ini? Mari dan lihat. Saya mencatat di sini, kita dapat memberitakan Injil, menjadi penginjil sekalipun dengan situasi, dengan keberadaan kita yang sangat sederhana, dengan cara kita mengajak, mari lihat. Lihat siapa? Lihat Yesus. Mana Yesus? Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, mengajak orang, menuntun orang yang kita temui supaya mereka juga dapat bertemu dengan Yesus. Menginjil adalah kita memberitakan tentang kabar Injil. Inti dari Injil adalah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mari kita punya keberanian untuk menyampaikan ini. Mari lihatlah dengan cara kita mengajak mereka, menuntun mereka, memperlihatkan Yesus, khususnya Yesus yang ada di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Kita ceritakan saja pertolongan Tuhan, ceritakan pengalaman kita, tentu pengalaman kita dengan Tuhan. Ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam kesukaran juga kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Mari lihat dan kita ceritakan tentang pengalaman kita. Bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Bagaimana caranya Tuhan memberkati kita. Ceritakan keberadaan kita hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan. Mari kita perkenalkan orang-orang kepada Yesus. Mari kita perkenalkan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Supaya mereka juga boleh dapat mengalami pengalaman yang indah. Sebagaimana kita dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya kita akan melihat. Yang kita ceritakan itu Kolose pasal 2 ayat 20 berkata begini. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Kalimat ini, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Kristus yang ada di dalam hidup kita. Mari kita menyadari akan hal ini. Kristus ada di dalam hidup kita. Kadangkala kita merasa bahwa Kristus itu jauh tempatnya di sorga. Dia ada di sana, di tempat yang tidak bisa pergi. Kita pergi. Tapi ayat ini menjelaskan, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Mari kita menyadari Kristus ada di dalam hidup kita. Dan ini yang menjadi modal kita untuk kita dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Satu ayat lagi. Kolose pasal 1 ayat yang ke-27 berkata demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau tadi dalam Galatia 2, Kristus ada di dalam kita. Kristus yang ada di dalam kamu. Kolose pasal 1 ayat Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Ada di dalam kamu, ada di dalam setiap orang yang percaya. Ini menjadi modal bagi kita untuk kita dapat menceritakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, bahwa menjadi modal kita untuk kita dapat menginjil secara sederhana. Tuhan tahu segala keberadaan kita. Ayat yang ke-29 tadi dia berkata, perempuan itu, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi Tuhan yang mengatakan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh perempuan itu. Tuhan Maha Tahu. Tuhan kita tahu segala sesuatu yang kita perbuat. Sebab sekali lagi Dia Allah yang Maha Tahu. Mengapa Dia Maha Tahu? Karena Dia adalah penyelamat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dipakai Yesus Raja Penyelamat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang sulit ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita menginjil, belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita lihat terakhir, hasil dari penginjilan seorang perempuan Samaria ini, ayat yang ke-30. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-30. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Siapa mereka ini? Orang-orang yang ada di Samaria. Ayat yang ke-39. Dan banyak orang
Samaria dari kota itu telah menjadi percaya. Banyak orang Samaria, sekalipun tidak semua yang ada di kota Samaria, tetapi dikatakan banyak orang yang menjadi percaya melalui pemberitaan firman dari seorang perempuan Samaria itu. Kalau Tuhan pakai perempuan Samaria itu, maka Tuhan juga akan pakai. Ingat Matius pasal 29 ayat Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, pergilah kamu ke seluruh dunia, yang sering kita dengar dengan perintah agung. Beritakan Injil, siapa yang percaya, baptis, mereka akan menerima keselamatan. Ini menjadi tugas kita. Mari kita belajar menginjil, menyampaikan firman Tuhan. Yesus hari ini tidak ada lagi di dunia ini, tapi dia ada di dalam hidup kita. Yesus masa kini melalui penampilan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami. Menyerahkan lagi sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Apapun yang kami hadapi, biar itu menjadi kesempatan bagi kami untuk bersaksi, menceritakan bahwa Engkau Allah penolong, Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lanjutkan aktivitas hari ini. Haleluya. Amin.